Tidak ada badai ketika mereka berangkat. Tidak ada suara keras. Tidak ada tanda bahwa perjalanan ini akan menentukan hidup dan mati. Seekor burung kecil terbang meninggalkan daratan, melintasi laut, gurun, dan pegunungan, tanpa peta, tanpa penanda buatan, tanpa kesempatan salah arah. Ia tidak mencari tempat baru. Ia mencari tempat lama. Tempat yang pernah memberinya hidup dan yang diyakininya masih menunggu. Inilah migrasi, bukan pelarian, bukan petualangan, melainkan janji biologis yang tidak pernah dinegosiasikan. Burung-burung migran tidak berpindah karena ingin. Mereka berpindah karena tubuh mereka diprogram untuk itu. Jam biologis berdetak mengikuti panjang cahaya, perubahan suhu, dan kimia udara. Otot menguat, lemak disimpan, nafas diatur. Semua disiapkan untuk satu momen, bergerak atau mati perlahan di tempat yang salah. Selama ribuan tahun, sistem ini bekerja nyaris sempurna. Musim datang tepat waktu. Serangga muncul saat dibutuhkan. Angin membantu, bukan mengkhianati. Dunia bergerak pelan, dan migrasi adalah cara paling efisien untuk bertahan di dalamnya. Masalahnya, migrasi tidak dirancang untuk dunia yang berubah cepat. Burung migran tidak bisa berhenti di tengah jalan untuk beradaptasi. Mereka tidak bisa menunggu habitat baru tumbuh. Mereka tidak bisa memilih jalur alternatif ketika cahaya kota menipu navigasi, ketika rawa mengering, atau ketika hutan tempat beristirahat berubah menjadi beton. Tubuh mereka tetap setia pada sinyal lama, meski dunia sudah berhenti menepatinya. Disinilah tragedinya dimulai. Migrasi adalah strategi yang sangat presisi, tetapi nyaris tanpa toleransi kesalahan. Satu titik hilang, satu waktu bergeser, satu jalur terputus, dan seluruh perjalanan runtuh. Bukan sebagai ledakan besar, tetapi sebagai kelelahan yang menumpuk. Burung jatuh satu persatu, tidak terlihat, tidak tercatat, sekedar menghilang dari langit. Mereka tidak gagal berevolusi, mereka hanya terlalu tepat. Dan ketika sistem yang terlalu tepat dipaksa hidup di dunia yang ceroboh, hasilnya bukan adaptasi, melainkan pengurangan pelan. Migrasi tetap terjadi, sayap tetap bergerak, insting tetap bekerja, namun semakin sedikit yang benar-benar sampai. Karena bagi burung migran, berhenti bukan pilihan, dan bagi dunia modern, menunggu bukan kebiasaan. Di antara dua hal itulah, perjalanan paling setia di bumi mulai kehilangan artinya. Migrasi burung bukan keputusan sadar. Ia adalah rangkaian mekanisme biologis yang saling mengunci dengan presisi tinggi. Ketika hari mulai memendek atau memanjang, tubuh burung membaca perubahan cahaya sebagai sinyal mutlak. Kelenjar hormon merespons, metabolisme bergeser. Lemak disimpan bukan sebagai cadangan biasa, tetapi sebagai bahan bakar jarak jauh yang dihitung untuk ribuan kilometer. Sayap menguat, otot dada menebal. Sistem pernafasan, dengan aliran udara satu arah yang jauh lebih efisien daripada paru-paru mamalia, dioptimalkan untuk kerja panjang tanpa henti. Bahkan sel darah menyesuaikan diri agar mampu mengikat oksigen lebih efektif di ketinggian dan suhu ekstrim. Semua perubahan ini terjadi sebelum burung benar-benar terbang. Yang paling mengesankan adalah navigasinya. Burung migran tidak hanya mengandalkan satu kompas. Mereka membaca posisi matahari di siang hari, bintang di malam hari, medan magnet bumi, arah angin, hingga bau kimia dari wilayah tertentu. Ini bukan satu indera, melainkan sistem redundan. Jika satu gagal, yang lain mengambil alih. Selama dunia stabil, mekanisme ini hampir tidak pernah salah. Namun presisi ini memiliki harga mahal, kekakuan. Migrasi bekerja karena dunia dulu konsisten. Garis pantai tidak bergeser cepat. Hutan peristirahatan selalu ada. Serangga muncul pada waktu yang sama setiap tahun. Ketika satu variabel berubah, sistem biologis burung masih mencoba membaca dunia lama. Jam internal mereka tidak langsung menyesuaikan diri dengan kalender manusia atau perubahan iklim global. Tubuh burung tidak tahu bahwa rawa telah dikeringkan. Ia tidak tahu bahwa cahaya kota menutupi bintang. Ia hanya tahu bahwa waktunya berangkat telah tiba.
Maka ia terbang dengan perhitungan lama ke dunia yang sudah tidak cocok lagi dengan peta biologisnya. Disinilah keunggulan migrasi berubah menjadi kerentanan. Burung tidak bermigrasi dengan fleksibilitas tinggi. Mereka bermigrasi dengan keyakinan absolut. Setiap persinggahan dihitung, setiap cadangan energi diprediksi. Tidak ada ruang besar untuk improvisasi. Jika satu titik istirahat hilang, burung tidak langsung mati. Ia hanya kehabisan sedikit energi. Jika dua titik hilang, kelelahan mulai menumpuk. Jika jalur angin berubah, perjalanan memakan waktu lebih lama. Semua ini terlihat kecil, sekedar deviasi ringan dari rencana lama. Namun migrasi adalah akumulasi, dan tubuh burung bekerja sangat dekat dengan batas maksimalnya. Sedikit saja tekanan tambahan sudah cukup untuk membuat sistem ini runtuh, bukan sebagai kegagalan dramatis, tetapi sebagai kehabisan nafas di tempat yang salah. Migrasi bukan mekanisme yang rapuh, ia sangat kuat. Namun ia kuat dengan satu syarat, dunia harus menepati pola yang sama. Ketika pola itu pecah, burung tetap terbang. Karena bagi tubuh mereka, berhenti bukan opsi biologis, dan beradaptasi terlalu lambat untuk dikejar. Titik paling kejam dari migrasi burung bukan terletak pada jarak tempuhnya, tetapi pada momen ketika sistem biologis yang sangat presisi bertemu dengan dunia yang tidak lagi kooperatif. Ketika burung migran tiba di wilayah persinggahan, tubuhnya berada di ambang batas. Cadangan energi menipis, otot bekerja mendekati kapasitas maksimum. Nafas dipertahankan dengan efisiensi tinggi, bukan kenyamanan. Di titik ini, burung tidak mencari tempat ideal. Ia hanya membutuhkan satu hal, kondisi yang cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Masalahnya, cukup semakin langka. Lahan basah yang dulu menjadi tempat istirahat telah berubah menjadi kota, sawah intensif, atau kawasan industri. Serangga yang dulu muncul tepat waktu, kini bergeser karena suhu. Air dangkal mengering lebih cepat, dan ketika burung mendarat, ia menemukan ruang yang tidak lagi menyediakan apa yang dijanjikan oleh memori biologisnya. Tidak ada kegagalan tunggal, yang ada adalah akumulasi kecil. Burung masih bisa bertahan satu malam, masih bisa terbang esok hari. Namun setiap hari tanpa pemulihan penuh, memotong peluang hidupnya sedikit demi sedikit. Sayap tetap bergerak, tetapi otot mulai kehilangan kekuatan. Refleks melambat, kesalahan kecil mulai muncul. Pada fase ini, kematian jarang terlihat dramatis. Tidak ada jatuh massal dari langit. Yang terjadi lebih sunyi. Burung mendarat terlalu cepat, terseret angin, salah membaca cuaca, atau kehabisan energi beberapa kilometer sebelum tujuan. Banyak yang mati tanpa pernah terlihat. Dirawat terpencil, di tengah laut, atau di daratan yang tidak pernah mereka rencanakan untuk singgahi. Bagi ekosistem, dampaknya tidak langsung terasa. Migrasi gagal 1 tahun masih bisa ditoleransi. 2 tahun mulai mengurangi populasi. 3 hingga 5 tahun, efeknya menjadi struktural. Predator kehilangan mangsa musiman. Tumbuhan kehilangan penyerbuk jarak jauh. Siklus nutrisi yang selama ribuan tahun bergantung pada kehadiran burung mulai terputus. Ironisnya, burung migran tidak pernah tahu bahwa mereka sedang berada di fase runtuh. Sistem tubuh mereka tetap bekerja seolah dunia masih utuh. Dorongan untuk terbang tidak berkurang. Naluri tidak memberi peringatan bahwa rute ini sudah terlalu mahal untuk ditempuh. Inilah kekejaman biologisnya. Migrasi tidak gagal karena burung lemah. Ia gagal karena burung terlalu patuh pada sistem yang dulu selalu benar. Dan ketika dunia berhenti menepati jadwalnya, burung tetap datang tepat waktu. Hanya untuk menemukan bahwa keterlambatan kecil di alam bisa berarti kehilangan kesempatan hidup terakhir. Jika migrasi burung dibandingkan dengan strategi hidup makhluk lain, perbedaannya tidak terletak pada jarak, tetapi pada ketergantungan mutlak terhadap ketepatan waktu. Banyak hewan berpindah mengikuti makanan. Burung migran berpindah mengikuti kalender biologis yang tertanam di dalam tubuhnya. Sebuah sistem yang bekerja hampir tanpa toleransi kesalahan. Mamalia besar bisa menunda, ikan bisa berputar arah, serangga bisa berkembang lebih cepat ketika kondisi berubah. Burung migran tidak memiliki fleksibilitas itu.
Sayap mereka dirancang untuk efisiensi, bukan improvisasi. Jalur migrasi bukan sekedar rute, melainkan rangkaian titik yang harus muncul pada waktu yang tepat dalam urutan yang tepat. Inilah yang membuat migrasi menjadi berbeda kelas, bukan karena spektakuler, tetapi karena presisi ekstrim. Tubuh burung migran tidak membawa cadangan berlebih. Lemak disimpan secukupnya agar sayap tetap ringan. Otot disetel untuk jarak jauh, bukan manuver darurat. Setiap gram tambahan adalah beban. Setiap hari keterlambatan adalah hutang energi. Sistem ini bekerja sempurna di dunia yang stabil dan langsung rapuh ketika stabilitas itu hilang. Dibandingkan predator atau pemakan bangkai, burung migran tidak punya opsi untuk menyesuaikan peran. Mereka tidak bisa mengubah menu secara drastis, tidak bisa menetap tanpa konsekuensi reproduktif, tidak bisa berhenti bermigrasi tanpa memutus siklus hidupnya sendiri. Inilah perbedaannya dengan spesies lain yang juga terdampak perubahan lingkungan. Banyak makhluk kalah karena kalah bersaing. Burung migran kalah karena aturannya berubah, sementara tubuhnya masih mematuhi aturan lama dengan disiplin sempurna. Secara evolusioner, migrasi adalah mahakarya. Namun, mahakarya ini dibangun untuk dunia yang menghormati keteraturan. Ketika cuaca tidak lagi sinkron, ketika musim tidak lagi datang tepat waktu, dan ketika lanskap tidak lagi menyediakan jeda, keunggulan migrasi berubah menjadi jebakan biologis. Bukan karena sistem itu salah, tetapi karena dunia berhenti menyediakan ruang bagi ketepatan. Dan di titik ini, burung migran tidak kalah oleh musuh. Ia kalah oleh ketidaksabaran dunia yang bergerak terlalu cepat untuk menunggu makhluk yang hidup dari presisi. Hubungan manusia dengan burung migran jarang terasa langsung. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada serangan, tidak ada persaingan yang kasat mata. Namun justru karena itu, dampaknya sering luput disadari. Selama ribuan tahun, burung migran menjadi penghubung antar wilayah yang tidak pernah bertemu. Mereka membawa benih, mengendalikan populasi serangga, dan memindahkan energi dari satu ekosistem ke ekosistem lain. Hutan, lahan basah, sawah, hingga tundra menerima manfaat tanpa pernah melihat prosesnya. Migrasi bekerja sunyi, lintas batas negara, lintas kepentingan manusia. Masalah muncul ketika landscape manusia mulai terfragmentasi. Kota menyala sepanjang malam. Menara, kabel, dan kaca berdiri di jalur yang dulu kosong. Lahan basah dikeringkan. Pantai berubah fungsi. Semua ini bukan hambatan tunggal, tetapi akumulasi kecil yang memutus rantai panjang migrasi. Burung migran tidak menabrak gedung karena bodoh. Mereka terjebak oleh cahaya yang mengacaukan navigasi alami. Mereka tidak mendarat di ladang karena malas. Titik istirahatnya sudah hilang. Mereka tidak gagal berkembang biak karena genetiknya lemah, tetapi karena waktu kedatangan tidak lagi selaras dengan puncak makanan. Di sisi lain, manusia jarang menyadari ketergantungan ini. Ketika burung migran menurun, ledakan serangga sering meningkat. Penyebaran hama meluas. Ekosistem kehilangan pengatur alaminya. Namun hubungan sebab akibat ini jarang terlihat dalam satu musim. Ia muncul pelan, tersembunyi di balik statistik, sampai sistem sudah terlanjur berubah. Ironisnya, banyak budaya manusia justru menjadikan burung migran sebagai simbol harapan, kebebasan, dan siklus kehidupan. Namun simbol itu tidak diiringi perlindungan sistem yang memungkinkan migrasi terjadi. Kita merayakan kedatangannya, tetapi tidak menjaga jalurnya. Di titik ini, burung migran menjadi cermin peradaban. Mereka menunjukkan bahwa kerusakan besar tidak selalu datang dari niat jahat, tetapi dari ketidaksadaran kolektif. Dari perubahan kecil yang dianggap wajar, dari lampu yang dinyalakan tanpa memikirkan langit, dari tanah yang dialihfungsikan tanpa jeda pemulihan. Manusia tidak pernah berniat memutus migrasi, namun sistem yang kita bangun perlahan membuat perjalanan itu semakin mustahil untuk diselesaikan. Pada akhirnya, burung migran bukanlah kisah tentang jarak jauh atau ketahanan fisik semata. Ia adalah kisah tentang kepercayaan pada sistem.
tentang makhluk yang terus bergerak karena dunia pernah konsisten menepati polanya. Burung migran tidak memilih rute secara acak. Mereka mengikuti peta biologis yang diwariskan lintas generasi. Angin, suhu, bintang, medan magnet bumi, semuanya pernah selaras. Migrasi berhasil bukan karena burung kuat, tetapi karena dunia bisa diprediksi. Kini, prediksi itu runtuh. Perubahan iklim menggeser musim. Cahaya buatan mengaburkan langit. Habitat persinggahan menghilang satu persatu. Namun burung migran tetap berangkat. Naluri mereka tidak diperbarui setiap dekade. Mereka tetap datang ke tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan keyakinan yang sama, meski dunia sudah tidak menyambutnya. Disinilah tragedinya. Burung migran tidak mati karena satu ancaman besar. Mereka hilang karena ribuan gangguan kecil yang mempengaruhi setiap tahap perjalanan. Sedikit terlambat makan, sedikit salah arah, sedikit lebih lelah, dan pada akhirnya tidak cukup kuat untuk melanjutkan. Alam tidak menghentikan migrasi, ia hanya berhenti mendukungnya. Dan ketika burung migran menghilang, yang hilang bukan hanya pemandangan musiman di langit. Yang hilang adalah koneksi antar ekosistem. Aliran energi terputus. Hutan, sungai, dan lahan basah kehilangan penghubung yang selama ini bekerja tanpa terlihat. Burung migran mengajarkan satu hal yang sunyi namun keras, bahwa sistem besar hanya bertahan selama semua bagiannya diberi ruang bergerak. Ketika satu jalur dipersempit, dampaknya menjalar jauh melampaui titik itu. Pertanyaannya bukan apakah burung migran akan berhenti terbang. Mereka akan terus mencoba. Pertanyaannya adalah, apakah dunia masih menyediakan ruang bagi perjalanan yang menuntut kesabaran, keteraturan, dan waktu? Atau kita telah membangun bumi yang hanya cocok untuk yang bergerak cepat, singkat, dan sekali jalan?